Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, seperti biasa saya akan ambil 5 kartu terkait kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa, yang mau konsultasi silahkan kontak tim saya di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kirim bukti transfernya. Nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda minggu ini. Aquarius, siap? 5 kartu akan saya ambil secara general untuk melihat kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kesehatan. Oke, siap? Kita lihat. Yang pertama, kehidupan. Raja Piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Suasana memang kadang membuat kita galau, risau atas sesuatu yang rasanya nggak pasti. Kita harus bisa menenangkan diri, harus bisa komit dengan perjanjian awal dalam sebuah kehidupan, apapun itu ya. Seperti Raja Piala ini, dia figur atau sosok yang akan mempertahankan apa yang menjadi ucapannya, yang menjadi komitmennya. Jangan galau risau gara-gara ada sesuatu yang menggiurkan, yang membuat silau mata kita gitu ya, terus kita lupa. Jangan, tetap menjadi orang yang bisa membuktikan bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini akan bisa membuat orang percaya. Ke depan akan terjadi kesinambungan, continue. Apa yang sudah dipercaya bisa berkelanjutan. Kalau kita orangnya nggak komit, biasanya banyak tuh yang kapok ya. Kapok untuk kerjasama, kapok untuk bikin komitmen, kapok bikin kontrak kerja, joint venture gitu ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang bisa dipercaya, komitmennya kuat, amanah, itu yang paling penting. Jadi tetap berhati-hati sebelum membuat keputusan apapun dalam kehidupan Anda dalam seminggu ini. Kenapa? Di sini diingatkan seperti raja berdiri atau duduk ya di singgasana. Bawahnya papan, bawahnya lagi air. Jadi keseimbangan, kestabilan yang harus dijaga. Jangan sampai dikit-dikit galau, bingung, risau, terus kita mengambil keputusan yang gegabah, pasti menyesal belakang hari. Nggak mau kan? Nah, tetap yakin bahwa apa yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang terbaik ya. Sekarang keuangan Aquarius untuk minggu ini. 6 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Diingatkan bahwa kadang di situasi kita juga dalam keadaan yang gak longgar, tetap ada yang butuh bantuan, tetap ada yang minta diperhatikan, tetap ada yang minta dispesialkan. Kalau kita mampu membantu, kita mampu meringankan beban kehidupan seseorang, keluarga yang dekat, atau siapapun yang punya kaitan dalam kehidupan kita, gak ada masalah kalau memang kita mampu membantu ya. Jadi koin elemen tanah berkaitan dengan materi. Ada orang-orang yang ada di sekeliling Anda butuh bantuan support, tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Tapi ini sangat erat kaitannya dengan masalah finansial. Bantuan tenaga, toh kita kalau mendekati dia pergi gitu ya, toh butuh uang gitu ya.
Kalau kita harus mengirimi sesuatu, untuk membentuk sesuatunya itu kan butuh sejumlah dana, tetap ujung-ujungnya uang. Tapi di sini butuh keikhlasan, nggak boleh terpaksa, nggak boleh ngedumel gitu ya. Ini akan mempermudah jalan kerezekian kita. Apa yang kita keluarkan sebetulnya itu sesuatu yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri, untuk membantu diri kita, mempermudah jalan kehidupan. Jadi kayak menebar kebaikan, membuka jalan kebaikan pula dalam kehidupan kita. Jadi percayalah, kalau seminggu ini ada yang mengeluh, minta bantuan, semampu yang Anda bisa. Kalau memang Anda longgar, Anda ada sedikit dana lebih, bantulah. Insya Allah ini akan menjadi pembuka jalan kerezekian Anda, biar lebih baik, lebih sejahtera lagi, lebih tercukupi lagi ya. Jadi nggak usah takut merasa kekurangan. Kalaupun ada beban kehidupan Anda yang menjadi tanggungan, yang kayaknya jadi PR berat gitu ya, kalau selama Anda tetap mau ikhtiar dan berjuang sampai titik darah penghabisan gitu ya, insya Allah akan ada jalan untuk bisa menyelesaikan setiap kewajiban atau tanggung jawab Anda yang berkaitan dengan finansial ya. Berikutnya adalah asmara berpasangan, King of Swords, Raja Pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Di sini dituntut tanggung jawab, kedewasaan, kemudian dituntut pula sikap yang mumpuni, mengayomi. Dalam sebuah hubungan penting kesadaran setiap orang untuk bisa saling menenteramkan pasangan, menenangkan hati pasangan, bukan malah bikin risau, galau gitu ya. Ini pemikiran orang yang sebenarnya punya bobot ruh atau bobot spiritual yang mumpuni. Jadi dia tahu betul menempatkan diri supaya bisa menjaga komitmen cinta, menjaga ikrar cinta, nggak gampang tergoda. Ini yang paling penting ya. Kenapa? Ini proses untuk menjadikan Anda dengan pasangan itu soulmate, bukan companion mate kayak karyawan dengan atasan atau karyawan dengan perusahaan. Itu nggak kuat ikatannya, hanya sebatas kontrak kerja. Tapi kalau soulmate, yang mengikat itu adalah ruh batin. Maka pastikan bahwa Anda akan memperjuangkan cinta sejati, memperjuangkan kekasih hati, memperjuangkan orang yang Anda cintai, agar bisa sama-sama membangun satu kehidupan yang bahagia ya. Berikutnya asmara lajang, 5 tongkat, elemen api berkaitan dengan bisa juga dikatakan ada kekesalan, ada kemarahan, padahal kalau tongkat itu api semangat. Tapi kalau di sini Anda seperti sedang kadang-kadang mengingat kisah kegagalan cinta yang lalu, sehingga sesekali membandingkan dengan proses perjalanan Anda yang sekarang. Jangan, ini akan jadi penghambat. Anda tuh jadi suka sandung-sandung ketika membuka hati, membuka rasa, membuka pikiran, kok kayaknya jadi rumit, kok kayaknya jadi mumet gitu ya. Sebaiknya pertimbangkan dengan baik ketika Anda bersiap membuka hati. Jangan bawa-bawa cerita yang lalu, jangan dipikirin yang dulu-dulu, nanti jadi ganjalan. Compare-nya tuh nggak adil. Anda menganggap semua orang sama, pikiran orang sama, belum tentu, karena setiap orang proses kehidupannya juga beda. Bisa jadi Anda bertemu dengan orang yang tepat, mungkin mirip rupanya gitu ya, tapi beda karakternya, tanggung jawabnya. Maka jangan cepat-cepat menjudge seseorang tanpa Anda mengetahui lebih jauh tentang karakter dia. Kalau udah buka hati, pelan-pelan aja, jangan dipaksakan ya. Kemudian yang memilih tetap sendiri, Anda merasa sekarang ini tuntutan hidup itu lebih berat, jadi ingin memperbaiki dulu kondisi kestabilan hidupnya yang lagi banyak tuntutan, lagi banyak problem, lagi banyak urusan. Jadi sekarang Anda lebih fokus bagaimana mendatangkan income untuk bisa membayar ini, bayar itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Semoga apa yang Anda inginkan bisa terwujud, bisa terrealisasi, dan bisa memperbaiki kondisi ekonomi secara menyeluruh ya. Yang berikutnya adalah kesehatan, 2 of Swords, 2 pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Hati-hati, jangan gampang ngedrop gara-gara masuk angin. Hindari angin malam, hindari pikiran-pikiran negatif yang jadi bikin stres. Jangan sampai kepentok langsung emosi, kepentok hal-hal yang berat gitu langsung emosi, langsung hipertensi, atau jangan sampai pelariannya makan yang banyak akhirnya overweight. Nah,
Anda harus bisa menetralisir pikiran, memiliki kesadaran bagaimana supaya tubuh sehat, kuat, dan bisa melakukan kegiatan aktivitas yang Anda lakukan secara rutin gitu. Jadi hindari angin malam, kemudian minum dan makan yang sehat, hindari yang terlalu manis, asin gitu ya, bersoda. Ini semua tujuannya supaya Anda sehat lahir batin ya. Kalau pikirannya sehat, biasanya muncul pemikiran-pemikiran yang positif dan ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk memunculkan kreativitas Anda dan bisa mengisi waktu dengan produktif ya. Jadi harus jaga kesehatannya. Oke Aquarius, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak tim saya di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Kirim bukti transfer, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.